C41. Nama, Urban Baniset Immortal penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kakak nakal, terima kasih, bisik Murong Wei Wei. Pil pelestari wajah. Pil pelestari wajah apa? Teman kecil, apakah kau punya lebih banyak? Berikan satu untuk orang tua ini juga. Ren Xuanzi berkata dengan suara rendah sambil mendengarkan. Batuk-batuk-batuk, orang tua, kau tidak bisa memakannya. Itu adalah sesuatu yang dimakan wanita, haha. Guo Qiang batuk beberapa kali dan tertawa terbahak-bahak. Kakak nakal, di mana kau mendapatkan pil ini? Tang Xi tidak bisa menahan diri untuk bertanya sekali lagi. Kau akan tahu di masa depan, tetapi jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika ada yang bertanya tentang perubahanmu, katakan saja bahwa aku yang memberikannya kepadamu. Guo Xie tersenyum dan berkata, kalian harus mencuci pakaian kalian sampai bersih malam ini. Mungkin ada sesuatu yang hitam merembes keluar dari tubuh kalian, jangan khawatir. Hehe, aku mengerti kata-kata kakak laki-laki yang nakal itu. Justru pil obatmu yang memiliki efek membersihkan tulang, kan? Su Ye berkata sambil tersenyum. Lil, Ye, kau tahu banyak. Guo Xie terkejut sesaat, lalu berkata sambil tersenyum. Makanannya sangat lezat. Su Ye, Tang Xi, dan Yu Jiu berjalan menuju asrama. Murong Wei Wei tetap tinggal di belakang, wajahnya sedikit merah. Gadis, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Guo Shou menyingkirkan mind readingnya, menatap Murong Wei Wei dan berkata sambil tersenyum. Kakak nakal, kau seharusnya tahu tentang keluarga Murong, kan? Murong Wei Wei berkata lembut. Kau seharusnya sudah mendengar tentangku. Putri kota bela diri, Murong Wei Wei. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Gadis kecil dari kota bela diri. Begitulah yang dikatakan orang-orang selama 2 tahun terakhir. Sebelumnya, aku hanyalah mantan kepala keluarga Murong, putri tidak sah dari tuan ketiga keluarga Murong, Muronggu. Ketika Murong Wei Wei mengatakan ini, dia mengepalkan tangannya erat-erat. 15 tahun yang lalu, sesuatu yang besar terjadi di kota bela diri. Kepala keluarga Murong, Muronggu, secara sukarela menyerahkan jabatan kepala keluarga Murong dan memasuki rumah tetua keluarga Murong. Kemudian, dikatakan bahwa Muronggu menggendong istrinya di punggungnya dan pergi mencari Little Sun. Dia melahirkan seorang pria dan seorang wanita, dan terpaksa menyerah karena tekanan keluarga. 6 tahun yang lalu, aku masih tidak tahu siapa ayahku. Ibu adalah wanita yang sentimental, tetapi dia memiliki persyaratan yang ketat terhadapku dan saudara laki-lakiku. Sampai pria itu muncul di hadapanku, dia mengatakan kepadaku bahwa dia dipanggil Muronggu, ayahku. Kata Murong Wei Wei lembut, sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku dan saudara laki-lakiku dikirim ke Inggris untuk belajar etiket, dan ibuku mulai tersenyum. Aku mulai tahu seperti apa keluarga-keluarga Murong itu, dan posisi keluarga Murong di Tiongkok. Saat dia berbicara, air mata Murong Wei Wei mengalir di sudut matanya. Sejak kakak laki-laki sakit, Muronggu selalu berada di sampingku. Dia telah mencari banyak orang untuk mengobati kakak laki-laki, tetapi kakak laki-laki selalu seperti mayat hidup dan tidak pernah bangun. Kata Murong Wei Wei sambil menangis. Terakhir kali aku melihat kakak laki-lakiku setahun yang lalu, terakhir kali aku melihatnya adalah ketika dia mengunjungi seorang pria paruh baya yang tampaknya merupakan anggota tim kemampuan khusus Tiongkok. Dia memberitahu ayahku bahwa kakak laki-lakiku diracuni dan bahwa dia hanya bisa mengandalkan pil untuk menyembuhkannya. Jadi sebelum dia pergi, dia memberi kakak laki-lakiku pil 3 warna untuk memperpanjang hidupnya. Suara Murong Wei Wei semakin lembut. Karena ini masalah kakak iparku, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan mencari waktu untuk menghubungi guru dan mendapatkan pil detoksifikasi. Gadis kecil, jangan menangis lagi. Guo Xie menepuk kepala Murong Wei Wei dan berkata sambil tersenyum. Benarkah, kakak nakal, apakah yang kau katakan itu benar? Setelah bertahun-tahun, hari itu adalah hari yang paling membahagiakan baginya. Setelah kompetisi ini, bawalah aku menemui kakakmu. Aku akan menghubungi guru terlebih dahulu, jangan khawatir. Jika seorang dewa bahkan tidak dapat menyembuhkan racun di alam bawah, maka lebih baik ia mati saja. Kakak nakal, apakah kau yakin bahwa kau benar-benar tidak memiliki masalah dengan kompetisi menulis? Murong Wei Wei bertanya kepada Guo Jiwei dengan suara rendah. Meskipun Guo Duo telah mulai mengajukan semua pertanyaan sebelum kelas,
isi kompetisi tersebut mencakup berbagai hal, dan siapapun dapat dengan mudah gagal. 1 minggu lagi, kita akan tahu ketika saatnya tiba. Guo Xie berkata dengan percaya diri. Bos, akhir-akhir ini kau sering membolos. Dekan Sue telah meneleponmu beberapa kali, jadi dia menyuruhmu untuk menemuinya di kantor guru ketika kau punya waktu. Ketika dia kembali ke kamarnya, Qian Duoduo memberitahu Guo Shou sambil tersenyum. Mengerti, tidak ada yang besar terjadi di sekolah akhir-akhir ini, kan? Guo Qiang bertanya sambil tersenyum. Itu bukan masalah besar, yang paling penting adalah ada diskusi di forum mengenai kompetisi sastra. Babak pertama akan berakhir, dengan saudara-saudara yang buruk tersingkir, dan babak kedua akan berakhir, dengan 1 lawan 10, dan babak ketiga akan berakhir, 1 lawan 100. Saudaraku, jika kamu mampu mewakili sekolah menengah dan berpartisipasi dalam final, itu akan menjadi 1 lawan 1000, dan jika kamu mampu mewakili sekolah menengah dan memasuki final, kamu akan dapat memperoleh tempat pertama dalam kompetisi tertulis, 1 lawan 100.000. Qian Duoduo berkata sambil tersenyum. Oh, ternyata ada bakat seperti itu di forum. Haha, sepertinya anak ini akan menghasilkan banyak uang. Beri aku 1 juta koin forum nanti, dan aku akan melihat apakah dia mampu membelinya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2, Bos, kamu benar-benar membayar 1 juta. Qian Duoduo tercengang. Mata uang forum yang dilampirkan adalah 1:1 dalam bentuk tunai dan dapat digunakan untuk membeli banyak barang. Seseorang bahkan dapat menggunakan mata uang forum untuk membayar biaya kuliah dan buku setiap tahun. 1 juta, kan, terlalu banyak. Aku khawatir anak ini di pembukaan lelang tidak mampu membelinya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. 1 juta, jika Guo Xie mewakili para kontestan dalam kompetisi, itu akan menjadi 100 miliar. Guo Tai ingin melihat apa yang akan diberikan bocah nakal ini padanya. Lihat, forum itu secara mengejutkan mengungkapkan saudara B, bertaruh 1 juta pada yang satu itu berbanding 100.000, haha. Tepat ketika Qian Duoduo memasang taruhan 1 juta koin forum pada akun Guo Huai, seluruh forum kembali gempar. Itu jauh lebih sensasional daripada beberapa hari yang lalu ketika seseorang bertaruh 10 juta masing-masing. Saudara keempat, kamu mendapatkan 1 juta dolar lagi tanpa imbalan apapun. Aku sangat iri padamu. Di salah satu asrama di sekolah menengah, 4 pemuda dengan temperamen luar biasa tersenyum saat mereka berbicara. Aku sudah mengatakannya dari awal. Kalian semua dapat membeli saham, dan sekarang kalian juga bisa. Qin Hike Dragon berkata sambil tersenyum. Benarkah, kakak keempat, ini kue yang sangat besar, dan aku memperkirakan dengan cermat bahwa kamu akan mendapatkan setidaknya 100 juta kali ini. Jia Peng berkata sambil tersenyum. Ini adalah kesepakatan antara kita berempat. Ketika saatnya tiba, masing-masing dari kita akan mendapatkan 1/4 dari keuntungan, tetapi jika kita kehilangan uang, kita juga akan kehilangan 1/4. Jika kamu setuju, maka aku akan membuat kesepakatan. Qin Hike Dragon berkata sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, apa yang tampak seperti kesepakatan yang tidak akan pernah kalah terhubung dengan 4 keluarga besar dari keluarga Qin, Jia, Mu, dan Wang di kota bela diri beberapa tahun kemudian, sejarah universitas yang terlampir seperti ini, seorang yang tidak berguna yang dibenci oleh semua orang di mata orang-orang di kota memenangkan rasa hormat dari semua orang di akademi yang terlampir dengan penampilannya yang sempurna. Semua orang mencatat nama orang ini, Guo Xie di kota dan Guo Xie di kota. Sejak pagi dan seterusnya, setiap sudut sekolah dipenuhi dengan suasana yang berbeda. Ruang belajar, ampas belajar di ruang komputer sekolah, anak laki-laki dan perempuan muda yang saling mencintai di taman bermain dan hutan, perpustakaan mengumumkan bahwa sekolah tutup untuk hari itu. Siswa yang sedang cuti sakit telah kembali lebih awal, dan singkatnya, banyak siswa dan guru telah berkumpul di auditorium sekolah. Seorang pria yang dapat secara bersamaan menaklukkan 2 wanita cantik dari kelas 6 kita, saya yakin dia dapat menciptakan keajaiban. Mari kita lihat dan saksikan saja. Setelah mengatakan itu, mereka berempat dengan cepat berjalan menuju auditorium. Guru ke-6, mengapa Anda berpakaian begitu pantas hari ini? Guru sejarah si Yukai pernah bertemu Ren Xuanzi di tahun pertamanya di sekolah menengah atas, dan bertanya kepadanya sambil tersenyum. Hari ini adalah babak penyisihan kompetisi amplop. Ada seorang teman baik yang ikut serta. Aku akan pergi melihat dan menyemangatinya.
Ren Xuanzi tersenyum dan berkata, Yu Kai, dia tampaknya muridmu. Apakah kamu juga mencoba menyemangatinya? Apakah kamu mengatakan bahwa Murong Weiwei adalah orang kaya? Mereka berdua tidak buruk, dan keduanya memiliki peluang untuk masuk dalam daftar 7 besar. Si Yu berkata sambil tersenyum. Guo Xie seharusnya bisa masuk juga. Pak Tuasi, anak itu benar-benar tidak buruk. Ren Xuanzi berkata sambil tersenyum. Batuk-batuk-batuk, Guo Xie. Benar, dia ditambahkan ke dalam daftar kualifikasi kemudian, tetapi dia tampaknya hampir menangis. Si Yukai batuk beberapa kali sebelum tersenyum tak berdaya. Kali ini, jika 3 orang masuk ke kelas yang sama, reputasimu sebagai guru sejarah akan meningkat pesat. Ren Xuanzi berkata sambil tersenyum. Si Yu kemudian teringat pada Guo Xie, yang setiap hari tidur di kelas sejarah. Apapun yang terjadi, dia tidak dapat menemukan hubungan dengan kata berkualifikasi. Yezi, mengapa kamu berpakaian begitu cantik hari ini? Seorang gadis cantik menatap Su Ye dan berkata sambil tersenyum. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka dalam menjawab pertanyaan, setidaknya aku bisa menang melawan mereka. Meskipun Su Ye berkata demikian, tetapi hanya Tang Xi yang tahu bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama. Untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah fas, mereka secara naluriah akan menggunakan penampilan mereka untuk menang, tetapi mereka tetap memilih untuk menggunakan kecerdasan mereka. Ye, Xiaoxi, kamu bisa melakukannya. Jika kalian berdua masuk final bersama, kita akan berada di asrama yang sama denganmu. Ayo, gadis itu berkata sambil tersenyum. Su Ye dan Tang Xi saling memandang sebelum mengangguk dan berjalan menuju auditorium. Yu Jiu, kamu bisa melakukannya. Kita akan bisa bertemu denganmu di final saat itu. Kamu bisa melakukannya. Gadis paling berbakat di Jiu Zun, Lin Xiao, menelepon dengan santai. Keduanya bertukar beberapa patah kata penyemangat sebelum berjalan santai menuju auditorium. Zuzu, bagaimana pakaianmu? Qian Duo bertanya sambil tersenyum sambil mengenakan gaun latihan kecil. Kakak Duo, pakaianmu benar-benar tidak buruk, namun, kamu terlihat agak lusuh. Lihat kakek jahat itu, meskipun dia mengenakan satu set pakaian seharga 200 yuan, dia masih terlihat seperti kunang-kunang dalam kegelapan. Zuci berkata sambil tersenyum. Zuzu, setelah babak penyisihan selesai, kamu tidak akan memuja kakak yang jahat seperti ini. Coba lihat, aku mengagumi kakak yang jahat di tempat lain, tetapi tidak peduli apapun yang kurasakan, kakak yang jahat bukanlah bahan untuk dipelajari. Qian Duo berkata sambil tersenyum. Kakak yang jahat, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari tinggal di perpustakaan baru-baru ini? Panen, itu suatu keharusan. Aku memiliki pemahaman kasar tentang isi lebih dari 300.000 buku, jadi mengapa aku harus maju ke final? Aku bertaruh 1 juta untuk itu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tuan jahat, kau harus melakukan yang terbaik. Aku bertaruh 13.000 yuan untukmu. Itu juga yang membayarmu 100.000 yuan. Jika kau tidak bisa masuk ke final maka aku harus minum angin barat. Zuci berkata sambil tersenyum. Petik 2. Ikuti saudara jahat dan jangan bertanya padanya tentang makanan atau minuman. Ayo pergi. Mari kita tunjukkan pada mereka seperti apa saudara jahat hari ini. Sebenarnya, dalam hatinya, dia berpikir untuk membiarkan alam bawah melihat kemuliaan para dewa agung dari pengadilan surgawi. Guru Lin, kelasmu memiliki 3 siswa yang memasuki babak penyisihan kali ini. Sungguh menakjubkan, sepertinya ada 2 kontestan unggulan. Seorang guru pria muda dan tampan berkata sambil tersenyum. Kelasmu juga tidak buruk. Su Ye dan Tang Xi seharusnya bisa masuk final. Di mata orang luar, dia adalah seorang jenius muda, dan keluarganya juga tidak buruk. Tetapi Lin Xuang tahu bahwa pria ini lebih menjijikkan daripada 4 kejahatan di kota bela diri, dan pelaku kejahatan terbesar di kota bela diri adalah seseorang yang jelas. Song Budian ini, siapapun yang berhubungan dengannya, akan mendapat masalah cepat atau lambat. Tetapi aku khawatir ada yang salah dengan penjahat Guo itu di kelasmu. Aku tidak tahu bagaimana para siswa ini memilihnya, tetapi dia akan menjadi kontestan di babak penyisihan, seorang playboy. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini, untuk mengatakannya dengan baik, itu adalah demokrasi sekolah. Terus terang, itu adalah penghinaan sekolah. Song Bufang berteriak, bukankah memalukan bagi seorang guru untuk berbicara buruk tentang seorang siswa?
Guo Xie, Qian Duo, dan Pilar bertemu Lin Xuang dan Song Budian pada saat yang sama. Ahem, Guru Lin, aku pergi dulu. Aku masih ada urusan di sana. Song Bufang mengangkat kepalanya dan melihat Guo Xie menatapnya dengan seringai di wajahnya, lalu berlari pergi dengan wajah merah. Tuan yang jahat, mengapa kamu tidak membiarkanku mengurusnya? Pilar itu berkata dengan keras. Guru seperti ini adalah aib SMA afiliasi. Sebelumnya, dia membawa seorang siswi untuk mencium mulutnya di restoran orang gila, dan aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sampah, dia benar-benar guru sampah. Cepat atau lambat, aku akan mengurusnya. Hehe, Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Guru Lin, jangan bilang kamu menganggapku aib sekolah seperti sampah itu. Kamu muridku, ayolah, kuharap aku bangga padamu. Lin Xuang berkata dengan serius sambil menatap Guo Ke. Guru, bagaimana kalau memberiku sedikit motivasi? Misalnya, jika aku bisa masuk final, cium aku atau traktir aku makan. Mungkin jika aku bersemangat, aku mungkin benar-benar masuk final. Guo Xie berkata tanpa malu-malu. Jika kamu berhasil masuk final dengan kemampuanmu, aku akan mentraktirmu makan. Lin Xuang tersenyum sambil menatap muridnya. Aku akan mentraktirmu makan besar, dan aku akan mempertaruhkan semua uangku padamu. Lin Xuang tidak tahu mengapa dia memasang taruhan 50.000 yuan pada peluang terbesar Tuan Guo. Haha, Guru Lin, tunggu saja uangnya terkumpul. Saat dia berkata demikian, dia benar-benar mengulurkan tangan dan menyentuh pantat Lin Xuang, membuat Qian Duo dan Pilar terbelalak lebar. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku sudah terbiasa. Aku salah. Guo Xie juga merasa ada yang tidak beres dan segera berlari ke auditorium. Kamu sudah terbiasa, kamu salah. Bajingan, tunggu saja. Jika kamu tidak bisa masuk final, aku akan membiarkanmu melihatnya. Guru Lin, kalau aku bisa masuk final, bisakah kau menciumku? Beri aku sedikit motivasi. Qian Duo berkata mesum sambil menatap Lin Xuang. Enyahlah, kukatakan padamu, Richie Rich. Kalau kau tidak bisa masuk final, kau bisa. Aku tidak mau orang mesum sepertimu di kelasku, dasar bajingan. Lin Xuang berteriak keras, dan Qian Duo lari. Hehe, Guru Lin, kalau kau mengikutiku, maka kau akan menjadi istri kelima. Tapi itu tidak buruk, setidaknya kau akan masuk 10 besar. Sue Dazu berkata sambil tersenyum. Pada pukul 9 pagi, seluruh auditorium dipenuhi orang, bahkan lorong. Lihat, orang-orang di sana itu dari sekolah menengah pertama kota bela diri. 3 pria tampan dan 4 wanita cantik dari sekolah menengah ke-7, yang di sana dari sekolah menengah Sunlight, dan yang berambut panjang di sana adalah Lin Xiao dari sekolah menengah ke-9. Seorang pemuda malang di tengah kerumunan menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dari sana sambil berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Saudari Xiao, lihatlah kualitas para siswa ini, mereka benar-benar tidak berbudaya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa guru meminta kita untuk datang menonton babak kualifikasi mereka, dan itu sama saja dengan siapa di antara mereka yang akan berpartisipasi dalam final. Kong Xuan yang tidak normal itu menyuruh Murong Wei untuk meraih juara pertama dalam kompetisi bela diri, jadi tidak mungkin baginya untuk meraih juara pertama dalam kompetisi ini sendirian. Seorang anak laki-laki di samping Lin Xiao berkata dengan suara lembut. Pikirkanlah, ada kakak cowokmu di sana. Hari itu, Wandering mengatakan bahwa 2 siswi Tang Xi dan Su Ye setara dengannya, dan tampaknya ada siswa lain yang memiliki banyak uang, seperti hantu. Kali ini, lawan kita masih ada di sana. Lin Xiao berkata dengan lembut. Lin Xiao, jangan bilang kalau tidak ada satupun dari kalian bangsawan yang pernah mendaftarkan anggota di forum terlampir, dan sekarang sekolah terlampir telah memilih Guo Xie dari SMP Nasional ke-9 sebagai kontestan pendahuluan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sekolah terlampir sama dengan sekolah terlampir dari dulu? Kali ini, yang pertama akan lahir dari SMA 9 milikmu dan SMP Sun Sin kita. Seorang pemuda dengan penampilan yang cukup bagus berkata dengan keras. Dia tidak peduli dengan tatapan siswa sekolah menengah di sekitarnya. Haha, Kiaomu, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menggali kutu buku di SMA Sunlight kau akan dapat mengambil tempat pertama. Kali ini, tempat pertama adalah dari SMA Martial City First kita. Seorang pria gemuk besar dengan tinggi 1,6 meter dan berat 160 pon berteriak keras saat dia melihat Kiaomu dari SMA Sunlight. Ki, ketika saatnya tiba,
kau akan tahu perbedaan antara sekolahmu dan SMP Sunsin kita. Sama seperti perbedaan antara tinggi badanmu dan tinggi badanku, selama kau tidak buta, Anda akan dapat melihatnya. Kiaomu tersenyum dan berkata, begitukah, Kiaomu? Sepertinya kamu sedikit lebih pendek dariku. Seorang pemuda yang mengenakan topi bisbol berdiri dan berkata, Liao, SMP Putra Nasional ke-7, yang dijuluki komputer. Setelah berakhirnya penyisihan SMP Putra Nasional ke-7, Harian Wucheng menuliskan 8 kata ini di papan tulis. Dalam hal kemampuan pribadi, Liao ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Kiaomu. Liao, jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya mendaftar ke sekolah menengah saat itu, mengapa kamu tidak masuk? Kalau tidak, kita tidak akan datang hari ini. Denganmu Liao yang membawa sekolah menengah, kita tidak bisa dibandingkan, haha. Si gendut yang bernama Ahki itu berkata sambil tersenyum. Setelah Ahki selesai berbicara, orang-orang di depannya semua menatap Liao. Ketika seseorang terlalu pintar, mereka biasanya akan melakukan sesuatu yang bodoh. Setelah ujian masuk berakhir, Liao mengandalkan kemampuan komputernya dan langsung masuk ke sistem ujian sekolah menengah, mengubah hasilnya dari 990 menjadi 999, menekan Namong Lingmo dan menjadi yang pertama. Namun, sebelum pemberitahuan itu dikirim, ia dilaporkan tidak memiliki nasib untuk menjadi siswa sekolah menengah. Si gendut, jika kau mencari kematian, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. Liao tidak mengatakan apa-apa. Seorang pria dengan pakaian kamuflase di sebelahnya yang tampaknya tidak sinkron dengan semua orang di auditorium melangkah maju. Anjing hitam sekolah menengah pertama Putra Nasional ke-7. Gelombang diskusi lain datang dari kerumunan. Ahki menatap wajah pembunuh anjing hitam itu dan berjongkok di kursinya. Ia tidak mengatakan apa-apa tetapi pakaiannya sudah basah kuyup. Jangan main-main, seleksi kedua akan segera dimulai. Lin Xiaoxiao mencoba menenangkan keadaan sambil berbicara. Mata semua orang terfokus pada panggung utama auditorium. Semua orang harus menyalakan komputer dan tidak membuat keributan, terutama siswa dari sekolah lain. Jika kalian tidak mematuhi peraturan sekolah terkait, maka pergilah dari sini, karena kalian tidak berani mengembangkan babak penyisihan, kami dari sekolah terkait yang melakukannya. Li Sunyu berdiri di panggung utama dan berkata dengan keras. Dia mengenakan tunik Cina, uhuk, uhuk, uhuk. Kepala sekolah datang lagi hari ini dengan membawa alkohol. Beberapa siswa yang duduk di barisan depan berkata dengan wajah muram. Saat mereka duduk di bawah panggung utama, mereka dapat dengan jelas mencium bau alkohol yang kuat. Mari kita mulai. Biarkan para peserta memasuki panggung. Li Sunyu berkata dengan suara keras. Apa yang kalian lakukan? Ini buruk, aku hanya menyiapkan 28 kursi. Hari ini ada 29 babak penyisihan, dan aku lupa tentang anak laki-laki yang menebusnya setelah hari ini. Melihat para kontestan datang satu persatu, Kepala Departemen Jia dari Departemen Logistik Sekolah Menengah panik. Dia telah mengatur satu kursi lebih sedikit. Kamu Guo Xie, kan? Karena semua kursi ini dibuat khusus. Kursimu belum datang, jadi kenapa kamu tidak duduk di sini terlebih dahulu secara naluriah? Jia Yuntao menunjuk ke bangku kayu biasa dan berkata kepada Guonang. Tentu saja, karena aku adalah cadangan, aku tidak keberatan duduk dengan siapapun. Guo Xie menatap Jia Yuntao yang kalah dan tertawa. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kursi saudara keempatku berbeda dari yang lain? Untuk masalah sebesar itu, Liao tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Pemerintah Wang Sheng tidak dapat datang, tetapi Jia Yuan kita tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Jia Yuntao, Paman Jia Yuan. Tetapi dengan kata-kata Jia Yuan, aku sudah lama tidak menyukaimu. Si gendut kecil, apa yang kamu teriakkan? Dia adalah cadangan, sudah cukup baginya untuk mendapatkan kursi. Li Sunyu berkata kepada Jia Yuan dengan sedikit alkohol dalam suaranya. Tuan tua, apapun yang terjadi, saya tetap salah satu sponsor kompetisi. Saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jia Yuan berkata tanpa mundur. Tempat ini adalah sekolah menengah, dan saya adalah bos di sini. Saya bos di sini, jadi jika Anda tidak menerima keputusan saya, enyahlah. Li Sunyu berkata dengan keras. Tuan Guru, Anda menang. Setelah itu, Jia Yuan duduk di kursi. Sialan, dia telah dipermalukan. Mari kita mulai.
Babak pertama pasti akan menjawab 100 pertanyaan. Setelah Li Sunyu selesai berbicara, pertanyaan mulai muncul di komputer di depan 28 orang. Siswa Guo Xie, Anda bisa melakukannya dengan ini. Semua pertanyaan ada di bank soal. Anda harus lulus ujian babak pertama ini. Saya bertaruh 100.000 yuan untuk Anda. Jia Yuntao berkata sambil menyerahkan laptop kepada Guo Tai. Dia kemudian meminta seseorang untuk membawakan meja kecil tatapan semua orang tertuju pada 29 orang di atas panggung. Ada beberapa yang sangat mereka kenal, seperti Guo Xie, Murong Weiwei, Tang Xi, Su Ye, dan tentu saja, Qin An, Pang Xin, Li Gu, dan lain sebagainya yang tidak mereka kenal. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah Guo Xie, melainkan Namong Lingmo, orang misterius yang tidak pernah masuk kelas sejak ia masuk sekolah. Orang itu adalah Namong Lingmo. Mengapa ia begitu muda? Mungkinkah ia juga seorang siswa SMA? Gadis di samping Lin Xiao berbisik. Mari kita lihat soal-soal seleksi sekolah menengah. Li Sunyu memang luar biasa. Kepala Sekolah Menengah Pertama Nasional ke-7 berbisik. Kiao Mu, apakah kau masih yakin untuk bergabung dengan para kontestan ini? Setelah menonton selama sekitar 30 menit, Lin Xiao bertanya sambil menatap Kiao Mu yang berkeringat. Sekolah menengah pasti telah menyiapkan ruang ujian. Kalau tidak, bagaimana mungkin para siswa ini menjawab soal-soal yang bahkan tidak akan muncul dalam kompetisi tahun lalu dengan benar? Pasti ada masalah. Dari semua pertanyaan yang digulir di layar besar, dia menemukan bahwa hampir 20% di antaranya tidak dapat dijawab dengan cepat. Mereka tidak memiliki bank pertanyaan. Mereka adalah orang-orang yang memilih kesalahan terbanyak dari komputer kuantum tertinggi, 10.000 pertanyaan dengan tingkat akurasi tertinggi. Kepala Sekolah Menengah Atas 09, Chao Xinglong, berkata dengan lembut, Pak Tuali, apakah kamu juga mencoba untuk menjadi juara pertama dalam kompetisi? Pak Tua Chao, mari kita duduk bersama setelah babak penyisihan sekolah menengah selesai. Kamu tidak ingin melihat kita gagal 2 kali berturut-turut di depan si Tuali itu, kan? Kepala Sekolah Menengah Pertama Sun Xin berkata dengan mata menyipit. Chao Xinglong menganggukkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, kepala sekolah dan pemimpin sekolah lain juga membentuk aliansi dengan Sekolah Menengah Pertama Pria Nasional ke-7. Bip, lampu merah di depan Namong Lingmo menyala. Ini berarti bahwa wanita muda yang biasa-biasa saja di depannya ini telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan 100 pertanyaan. Sial, sepertinya adik nakal itu datang untuk jalan-jalan. Kenapa dia masih mengetik di keyboard? Dia sepertinya tidak mengerjakan soal lagi, kenapa dia mengetik begitu cepat? Qian Duo bergumam sambil menyalakan lampu merah dan melirik Guo Xie yang berdiri tidak jauh dari situ. Apa yang dilakukan adik nakal itu? Dia sudah mengalahkan 9 orang, kenapa dia belum juga mengalahkannya? Murong Weiwei mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Xiao Xi, bajingan itu mungkin akan tersingkir di babak pertama. 10.000 poinmu terbuang sia-sia. Su Ye berbisik kepada Tang Xi, yang telah menyelesaikan pertandingan ke-9-nya. Si keempat, bersiaplah untuk mengambil uangnya. Guo Jiu itu masih mengerjakan soal-soalnya. Dia sudah berusia 22 tahun. Dia mungkin tidak akan lolos babak pertama, haha. Jia Peng berkata sambil tersenyum. Lihat apa yang dikatakan saudara kedua, bukan aku yang bersiap untuk mengambil uang, tapi kami yang bersiap untuk mengambil uang. Qin Haik Dragon berkata sambil tersenyum. Pada awal babak penyisihan, total taruhan telah melampaui 1,3 miliar. Jika Guo Tai tidak dapat memasuki babak pertama, maka uang ini akan menjadi milik keempat bersaudara itu. Sekitar 5 menit kemudian, lampu merah dari 28 orang di panggung semuanya menyala. Guo dan Jiu masih mengetik dengan cepat di papan ketik. Uhuk, uhuk, uhuk. Murid Guo Xie, apakah kamu masih belum selesai? Seorang siswi yang bertugas di babak penyisihan berjalan mendekati Guo Huai dan bertanya dengan suara rendah. Terlalu banyak soal, Guo Huai berkata dengan keras sambil mengetik di papan ketik. Li, Presiden Li, bolehkah saya merepotkan Anda untuk maju? Ada masalah dengan komputer Guo Xie. Siswi itu berkata dengan keras kepada Li Sunyu, yang sudah mulai tertidur lelap. Apa yang salah dengan itu? Kalau Anda tidak bisa, ya sudah, tersingkir saja. Cepatlah dan masuk ke babak berikutnya, masalah apa lagi yang mungkin ada? Li Sunyu berkata dengan tidak sabar. Si mata empat, begitu.
Idola Anda telah menyelesaikan putaran pertama pertanyaan untuk semua orang. Dia bahkan belum menyelesaikannya dan hanya mampu menjawab setengah dari pertanyaan terakhir dengan benar. Dia juga menggunakan waktu yang lebih sedikit daripada idola Anda. Pemuda itu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, 10.000 yuan Anda terbuang sia-sia. Apa yang dilakukan anak ini? Tidak peduli seberapa sulit pertanyaannya, dia seharusnya sudah menyelesaikan 100 pertanyaan sekarang. Lin Xuang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan berjalan ke panggung. Presiden Li, cepatlah maju. Ada masalah dengan komputer Guo. Saat tatapan Lin Xuang jatuh pada laptop Guo Huai, dia benar-benar terkejut. Gadis kecil Lin, siapa yang meminta Guo Ke menjadi murid kelasmu? Tapi ini penyisihan, tidak seorang pun diizinkan masuk melalui pintu belakang. Sambil berbicara, Li Sunyu melangkah selangkah demi selangkah menuju panggung. Jia Yuntao, cepatlah ke sini. Li Sunyu hanya melirik laptop Guo Xie, lalu berteriak keras. Kepala Departemen Jia, sepertinya kepala sekolah memanggilmu. Seorang anggota staf Departemen Logistik berbisik kepada Jia Yuntao yang sedang tidur. Untuk apa kepala sekolah mencariku? Ketika Jia Yuntao mendengar kata-kata, kepala sekolah, tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan melompat ke panggung utama. Ini benar-benar membuktikan bahwa dia adalah orang yang putus asa dan telah melompati tembok. Jia Yuntao, begitukah cara kerja logistikmu? Li Sunyu berkata dengan mata terbelalak. Tidak ada alarm otomatis yang terpasang di komputer ini. Wajah Jia Yuntao hampir menyentuh tanah saat dia berkata dengan lembut. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Jika kamu gagal dalam seleksi ini, kamu bisa langsung menyerah dan menyerah. Setelah mengatakan itu, Li Sunyu berjalan menuruni panggung. Pak Tuali, apa yang kamu lakukan? Babak pertama kompetisi sudah berakhir. Umumkan hasilnya. Cao Xinglong berteriak dengan tidak sopan. Babak pertama sudah berakhir. Sekarang saya akan mengumumkan nama-nama mereka yang telah memasuki babak berikutnya. Dalam waktu sekitar 10 menit, waktu yang dialokasikan untuk memulai babak pertama penyisihan dihitung. Kelas 7, Li Gu, 24 menit 13 detik. Kelas 11, Qin Feng, 23 menit 59 detik. Kelas 9, Raja Yuan, 23 menit 57 detik. 6 kelas, Suye, 18 menit dan 11 detik. 9 kelas, Yu Wandering, 18 menit dan 6 detik. Tang Xi, 17 menit dan 45 detik. 6 kelas, Qian Duo, 15 menit dan 37 detik. Jia Yuntao membacakan 19 nama dalam satu tarikan napas. Karena daftar 20 teratas telah diumumkan, mari kita mulai babak kedua. Cao Xinglong berkata dengan keras. Pemenang tempat pertama babak pertama kali ini adalah bos kelas senior 1, 9 menit dan 48 detik. Setelah selesai berbicara, Jia Yuntao mengabaikan semua keributan di bawah panggung dan langsung meminta 8 siswa yang tereliminasi untuk meninggalkan panggung. Mempersilakan Guo Xie duduk di salah satu kursi di panggung. Guru Jia, mungkinkah kita sudah melewati pintu belakang sekolah menengah atas afiliasi dengan begitu berani? Qin Haik Dragon berdiri dan berteriak ke panggung. Semua orang di kota bela diri tahu karakter macam apa dia. Dia adalah salah satu dari 4 penjahat kota bela diri, dan tanpa keterampilan atau kemampuan apapun, bagaimana dia bisa menempati posisi pertama di babak penyisihan pertama. Selain itu, jika Guo Bao memasuki babak kedua, itu berarti 1,3 miliar koin forum akan tiba-tiba meningkat menjadi 300 juta. Menyelesaikan 100 pertanyaan dalam waktu kurang dari 10 menit, menyelesaikan rata-rata 6 detik. Pertanyaan di sini tidak semuanya adalah pertanyaan pilihan ganda, jadi tidak mungkin. Qiaomu berkata dengan keras dari bawah panggung. Kepala Departemen Jia, biar saya jelaskan kepada semua orang. Lin Xuang menatap Jia Yuntao, yang berteriak, dan suara-suara di bawah panggung yang penuh dengan pertanyaan. Pada akhirnya, laptop Guo Huai terhubung ke layar besar. Semuanya, harap diam, biar aku jelaskan kenapa skor kalian 9 menit 48 detik. Lin Xuang berkata sambil tersenyum. Guru yang cantik, kita tahu kalau Guo Xie ini salah satu muridmu, tapi kamu tidak mungkin melindunginya, kan? Jia Peng berkata dengan keras. Dengarkan aku, kalau kalian keberatan, kalian bisa mengungkitnya lagi. Lin Xuang berkata sambil tersenyum. Semua orang, harap lihat. Dalam waktu kurang dari 30 menit,
murid Guoxie telah menyelesaikan total 3.128 pertanyaan. Setelah verifikasi sistem, dia berhasil menjawab 3.124 pertanyaan dengan benar, dan ada 4 kesalahan. Menurut hasil rata-rata, waktu murid Guoxie adalah 9 menit 48 detik. Petik 2. Guru Lin, perhitunganmu salah. Persentase jawaban wajib putaran pertama ini sebesar 1 juta didasarkan pada 100 pertanyaan sebelumnya. Anda tidak bisa menghitung dengan skor rata-rata, kan? 1,3 miliar tiba-tiba menjadi 300 juta, dan setiap orang mendapat 250 juta lebih sedikit. Tidak seorang pun bisa menerima itu. Bagaimana dengan pertanyaannya? Pertanyaan untuk orang-orang di atas panggung semuanya sangat sulit. Pertanyaan Guoxie sangat sederhana, pasti seperti ini. Jiakin berkata dengan keras lagi. Baginya, dia hanya bisa menjawab sekitar 3 dari 10 pertanyaan di layar lebar. Dia tidak percaya bahwa orang yang tidak berguna seperti itu akan menjawab lebih banyak pertanyaan daripada dia. Ini adalah pertanyaan yang baru saja dijawab Guoxie. Silakan lihat layar lebar. Siswa elit lainnya dan kepala sekolah menengah lainnya juga ada di sini. Anda dapat melihat untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan ini lebih sederhana daripada pertanyaan dari 28 siswa. Lin Xuang secara acak memilih lebih dari 3.000 pertanyaan yang telah dijawab Guoxie dan menampilkannya di layar lebar satu persatu. Pak Tuali, tidak ada masalah dengan jawaban siswa ini. Kalian bisa melanjutkan. Saya benar-benar mengucapkan selamat kepada kalian. Saya tidak menyangka akan ada kontestan seperti itu yang tersembunyi di lampiran. Li Sunyu, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar hebat, Cao Xinglong berkata dengan keras. Gadis kecil Lin, turunlah. Bersiaplah untuk memulai babak kedua. Li Sunyu melihat ekspresi putus asa dari kepala sekolah di belakangnya dan berpikir dalam hati, cantik sekali, tidak ada yang berani menerima 4 penjahat di kota bela diri. Tapi seperti yang kalian lihat, aku telah menjadi seorang jenius di sekolahku. Babak kedua adalah untuk 200 pertanyaan. Pertanyaan muncul di layar, dan mereka yang tahu jawabannya menekan tombol, setiap siswa akan mendapat skor 100 poin, 1 untuk pertanyaan yang benar ditambah 3 poin, 1 untuk pertanyaan yang salah, 3 poin untuk pertanyaan yang salah, 200 pertanyaan untuk akhir, skor total dihitung, dan 14 teratas akan memasuki babak ketiga. Pembawa acara berkata, berapa lama 1 tahun cahaya? 946 miliar kem. Apa kekebalan terhadap tetanus setelah kaki seseorang tertusuk paku berkarat? Kekebalan buatan. Mengapa tidak ada ikan hidup di pasaran? Ketika ikan ditangkap, tekanannya akan berubah drastis dan ikan akan langsung mati. Dari semua organ sensorik burung, apa yang pertama kali mengalami degenerasi? Penciuman. Machiavelli, Italia. Apakah yang Anda maksud adalah 3 ketukan? 3 bait, kata-kata Yu Ximing, proklamasi polisi di dunia, kata-kata Xinghe, 2 bait, keajaiban di atas meja, keajaiban di atas meja di momen kedua. 4 seri yang mana yang merupakan 4 drama cinta dari opera Yuanxia. Paviliun Awan Bulan, karya Guan Hanxing, Kamar Barat, karya Wang Pingfu, Tembok dan Kuda, yang putih dan sederhana, dan Jiwa Seorang Wanita, karya Zheng Guangxu. Untuk 100 pertanyaan pertama, selain dari Murong Weiwei, Namong Lingmo, Tang Xi, dan Suye, 92 pertanyaan lainnya mengakhiri 100 pertanyaan pertama di babak pertama, seperti yang ditanyakan dan dijawab oleh pembawa acara kepada Guoxie. Ahem, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Untuk 100 pertanyaan yang tersisa, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjawab. Saya umumkan bahwa Anda telah lulus tahap kedua, 100 pertanyaan sebelumnya semuanya telah terjawab. Guoke memperoleh 376 poin, Namong Lingmo memperoleh 109 poin, Murong Weiwei memperoleh 109 poin, Suye dan Tang Xi memperoleh 103 poin. Yang lainnya semuanya memperoleh 100 poin. Semua orang di auditorium terkejut, ini adalah pertama kalinya pendahuluan seperti itu dicatat dalam sejarah hampir 100 tahun di kota bela diri. Karena kau telah mengizinkanku memasuki babak kedua, maka aku tidak akan berpartisipasi dalam pertanyaan yang tersisa. Guoxie tersenyum dan duduk di kursi, memejamkan matanya perlahan di depan semua orang. Bajingan, kau pasti telah menggunakan disiplinmu. Namong Lingmo menatap Guo Tai dengan jijik sambil bergumam. Haha, kau bisa melakukannya, saudara nakal. Tidak peduli apapun hasil akhirmu,
kau tetap idolaku. Aku tidak akan tertawa terbahak-bahak lagi. Aku akan mengikutimu. Dia menatap pemuda yang menertawakannya dan berteriak ke arah panggung. 3. Cepatlah ke auditorium. Kau tidak akan bisa melihatnya jika kau terlambat. Jia Yuan memutar nomor Wang Sheng dan berkata dengan sedikit kegembiraan. Cepatlah dan saksikan penampilan berani kakak keempat. Dia sangat tidak normal, aku akan mencari mobil untuk ditabrakkan saat aku punya waktu. Kakak keempat, jika orang ini benar-benar mewakili turnamen utama dan memperoleh tempat pertama, berapa banyak uang yang akan kita hilangkan? Jia Peng bertanya dengan lembut sambil menatap Qin High Dragon yang berwajah pucat. 100 miliar, kita harus kehilangan setidaknya 100 miliar. Bahkan jika kita mempertaruhkan semua aset kita pada keempat keluarga kita, itu tetap tidak akan cukup. Qin High Dragon menggelengkan kepalanya dan berkata, Cao Tua, apakah kau ingin terus menonton? Ia sudah sepenuhnya yakin dengan penampilan Guo Ke di atas panggung. Jika seseorang mengatakan bahwa babak pertama kompetisi itu bisa saja dipalsukan, maka babak pertama babak kedua sama sekali tidak bisa dipalsukan. Lihat, aku harus terus menonton. Aku ingin melihat berapa banyak kartu tersembunyi yang ada. Tetua Li benar-benar telah mengubah seorang playboy menjadi orang seperti ini. Dia luar biasa, dan juga malu pada dirinya sendiri. Dia mungkin juga ikut ujian saja. Cao, Xinglong berkata dengan keras. Setelah beristirahat selama 3 menit di tengah, babak kedua penyisihan berlanjut. Guo Xie memejamkan matanya, seolah-olah dia sudah tertidur. Pertanyaan terakhir, tolong sebutkan nama dan atribut dari 28 bintang. Setelah pembawa acara selesai berbicara, orang-orang di atas panggung segera menjadi tenang. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka tidak akan dapat berbicara tentang 28 rasi bintang. Sial, bukankah kompetisi kualifikasi sekunder terlalu sulit? Ada yang salah dengan itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa soal ini akan ditempatkan di urutan teratas final. Orang-orang di auditorium mulai berdiskusi satu sama lain. Tidak ada yang menjawab soal ini. Tidak masalah jika kalian kembali ke kesalahan kalian, kalian bisa mencoba. Pembawa acara berkata sambil tersenyum saat tatapannya tertuju pada beberapa orang teratas. Awalnya, dia hanya bisa menyebutkan nama masing-masing dari 5 elemen pada soal ini, tetapi setelah Li Sunyu mengatakannya, dia tidak bisa membiarkan anak-anak ini bersikap sombong dan mempersulitnya. Jika tidak ada yang menjawab, soal ini akan dianggap sebagai pengabaian. Pembawa acara berkata dengan sedikit canggung, kita tidak bisa menyerah pada topik seperti ini, kan? Tepat saat pembawa acara hendak mengumumkan akhir babak kedua, Guo Tai yang tampaknya tertidur perlahan berdiri dan berkata, mungkinkah anak ini dapat menjawab soal ini dengan benar? Atau apakah kalian ingin mencoba dan mengatakan beberapa untuk menyelamatkan muka? Di bawah panggung, Liao bergumam. Naga hijau timur, badak Wim bertanduk razorbak macan tutul air bersayap, burung vermilion selatan, domba emas hantu Jing Muan, bintang sekliutu, rusa Zhang Yue, ular api bersayap, harimau putih barat, anjing emas Kui Mulang, kera air ginseng, Bi Yue Wu, kura-kura hitam barat, sapi diau kayu, kelelawar bumi betina dim, ruang burung walet bahaya, babi api. Setiap kali dia menyebut sebuah nama, jantungnya berdebar kencang. Dulu, orang-orang ini adalah teman-teman yang minum bersamanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat nama mereka ketika dia tidak mengantar mereka pergi setengah bulan yang lalu? Apakah kamu menjawab dengan benar? Apakah anak itu menjawab dengan benar? Jawabannya perlu diungkapkan oleh pembawa acara. Guo Xie menjawab terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga pembawa acara masih melihat jawaban di tangannya. Pah. Mungkinkah kekuatan super bajingan ini adalah penetrasi? Bisakah kau melihat jawabannya di tangan tuan rumah? Namong Lingmo berpikir dalam hati sambil menatap Guo Xie yang bersemangat. Kakak nakal benar. Kata Murong Weiwei lembut setelah mendengar kata-kata Guo Xie. Jika dia menjawab dengan benar, dia mungkin bisa menjawabnya dengan benar, tetapi dia tidak akan menyangka Guo Xie akan menjawab dengan begitu lancar. Metode apa yang digunakan Li Sunyu untuk benar-benar membuat playboy seperti ini berubah menjadi seperti ini? Apakah aku benar-benar tidak sehebat Li Sunyu? Beberapa bulan yang lalu, anak popinja ini masih menjadi siswa di sekolahnya sendiri. Dia telah membolos, tetapi dia tidak masuk kelas. Dia telah menggoda siswi, memukuli guru, memukuli siswa, membakar mereka, dan mengumpulkan penjahat.
Seorang anak dengan tubuh penuh racun benar-benar menjadi lebih baik setelah ditambahkan ke akademi. Tuan rumah, apakah kau menjawab dengan benar? Apakah saudara keempatku menjawab dengan benar? Jia Yuan mendengarkan jawaban Guo Xie. Dia bisa menjawab 2 atau 3 dari 28 bintang, jika saudaranya ini benar-benar menjawab pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab oleh para jenius di sekolahnya, maka itu akan menarik. Selamat, murid Guo Xie, jawabanmu benar. Pembawa acara berkata dengan keras, istirahatlah selama 10 menit. Kita akan mulai ronde ketiga nanti. Haha, 4 iblis kota bela diri, apakah kamu melihatnya? Inilah yang kalian sebut, 4 penjahat kota bela diri. Makan, minum, dan bertaruh pada semua penjahat kota bela diri. Berapa banyak dari kalian yang lebih rendah dari bajingan ini? Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk membicarakannya? Jia Yuan berdiri dan berkata dengan keras. Karena mereka berempat memiliki penyakit yang sama, mereka menyimpang, menular dan menyebabkan mereka berempat menjadi semakin gelap. Karena seorang bajingan yang merupakan seorang kakek, mereka berempat disebut kanker karena dia. Meskipun Liao dan Wang Sheng tidak mengatakan apa-apa, mereka kurang lebih tidak berdaya terhadap adik laki-laki mereka. Apakah Guo Xie itu benar-benar Guo Xie si 5 racun dari 4 kejahatan di kota bela diri? Para murid yang sebelumnya hanya mendengar tentang 4 kejahatan besar itu semuanya mengarahkan pandangan mereka pada Guo Xie. Kakak nakal, seberapa banyak keluhan yang telah kau tanggung selama ini? Murong Weiwei tidak dapat menahan tangisnya saat ia memikirkan masa lalu dan masa kini. Guo Xie, bagus, sangat bagus, hanya saja orang yang menggodaku dan Yu Yu benar-benar tersembunyi dengan baik. Lin Xiao berpikir dalam hati saat ia melihat Guo Ke yang berdiri di atas panggung. Hubungi keluarga Anthony di Amerika dan minta mereka mengirimkan pembunuh bayaran terbaik. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup, aku ingin dia mati. Wanita di level tertinggi kota bela diri itu berteriak ke telepon. Tidak, kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos babak ketiga, kita tidak bisa membiarkan dia mewakili sekolah menengah untuk berpartisipasi dalam turnamen utama. Jika sekolah menengah menang di tempat pertama di bawah pimpinannya, maka keempat keluarga kita harus memasukkan semua aset kita, dan itu tidak cukup untuk mengganti rugi taruhannya. Qin Hike Dragon menatap Guo Xie dan bergumam. Qin Hike Dragon, kaulah yang membuat taruhan, itu tidak ada hubungannya dengan kita bertiga. Qin Hike Dragon, kaulah yang membuat taruhan, itu tidak ada hubungannya dengan kita bertiga. Jia Peng berkata dengan keras. Kedua pemuda yang selama ini terdiam mengangguk pelan. Apakah kita bersaudara? Apakah kita bersaudara? Dia belum lolos babak kedua, dan kalian benar-benar mengatakan ini padaku. Apakah aku mengatakan sesuatu ketika kita menghasilkan uang? Aku, Qin Hike Dragon, buta. Qin Hike Dragon menatap ketiga saudara angkatnya dan hatinya menjadi sangat dingin. Jika Guo Xie lolos babak ketiga dan menjadi juara pertama di final, dia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia akan mati karena hutang, dan dia sudah bersiap untuk yang terburuk setelah 10 menit, hanya tersisa 10 orang di atas panggung. Guo Xie, Namong Lingmo, Murong Weiwei, Qian Duoduo, Yu Jiu, Tang Xi, Suye, Li Gu, Yu Hu, dan Qin Xuan. Babak ketiga kompetisi ini sangat sederhana. Setelah mengatakan itu, pembawa acara meminta staf di bawah untuk meletakkan satu set 4 harta karun ruang sastra di depan semua orang. Karena ini adalah kompetisi tertulis, maka akumulasi pengetahuan adalah satu aspek, dan keterampilan dasar adalah aspek lainnya juga. Hari ini, pertandingan final akan ditulis secara tertulis, dan kami cukup beruntung untuk mengundang Master Royal Win, Guru Zheng Lulong dan Lin Yusu untuk menjadi juri untuk babak final kami. Beberapa hari yang lalu, Grandmaster tidak diundang dan berpartisipasi dalam pelelangan, yang telah menimbulkan sensasi yang cukup besar. Dia tidak menyangka bahwa sekolah menengah atas yang berafiliasi benar-benar dapat mengundang Grandmaster untuk menjadi juri mereka, dan dua orang lainnya, Zheng Lulong, Zheng Beizheng, dan Guru Kaligrafi Utara, Zheng Lulong, telah datang ke kota bela diri untuk mengunjungi teman-teman. Gadis di atas panggung adalah murid baru dari guru yang tertutup. Guo Jiu itu pergi ke rumah guru beberapa hari yang lalu, dan kami bahkan makan malam bersama. Kong Zifu, ya, dia adalah murid dari guru besar, Kong Zifu. Yifu, dengan kekuatanmu di dunia kaligrafi, kau lebih dari cukup untuk menjadi seorang juri.
Seorang pria parubaya di sebelah Kong Yi berkata sambil tersenyum. Ketenaran, ketenaran, siapa yang bisa lolos dari dua kata ini? Kong Yifu menggelengkan kepalanya dan berkata, guru sudah mengatakan kuas itu disegel, tetapi dia datang ke sini untuk menjadi juri. Kakak magang senior Lin meninggalkan bisnisnya di sini dan juga datang. Tetua Deng seharusnya menghalangi wajah guru. Saat itu, untuk membantuku, bukankah guru juga menjadi juri? Guru benar-benar perhatian. Kong Zifu melanjutkan. Kalimat Kong Yi yang tampaknya sederhana telah secara langsung mencoreng reputasi guru besar itu. Apa, ada murid guru di atas panggung, dan Guo Xie itu juga berhubungan dengannya. Orang-orang di kerumunan mulai berdiskusi, kalau begitu Guo Jiang pasti akan masuk ke dalam daftar finalis, aku sangat iri padanya. Tidak mungkin, Master Imperial Win sebenarnya ada di sini untuk membantu Guo Xie masuk ke final. Mungkin juga dia bisa menghafal semua soal itu, tetapi dalam hal kaligrafi, aku khawatir Guo Xie tidak akan bisa melakukannya. Tidak mudah untuk menyamarkan dirinya sendiri. Beberapa siswa dari sekolah lain juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Petik 2. Kita tidak bisa membiarkan Guo Xie masuk ke final, kita tidak bisa membiarkannya lolos babak ketiga. Qin Hake Dragon tampaknya telah meraih sedotan harapan terakhir saat dia berbicara dengan suara lembut. Master Imperial Win, para kontestan adalah murid-muridmu, dan tidak ada orang lain yang kau kenal. Jika kau adalah juri, maka aku khawatir kau bersikap tidak adil. Qin Hake Dragon tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Petik 2. Dari sekolah mana murid ini? Berani sekali bertanya kepada seorang master seperti itu, bagaimana mungkin seorang master bersikap lunak pada muridnya sendiri? Lebih jauh lagi, jika dia bisa menjadi murid master dan menjadi mata master, dia pasti bisa masuk final dengan kemampuannya sendiri. Beberapa pria parubaya di barisan depan menggelengkan kepala dan berkata sambil menatap Qin Hake Dragon yang berwajah merah. Cucu Qin Zhengtian adalah orang yang membuat taruhan di forum. Aku tidak menyangka Qin Tua akan berada di peti mati dan kehilangan seluruh wajahnya karena cucunya. Seorang pria tua berkata tanpa daya. Oh, apa yang dikatakan siswa ini tidak salah. Sangat mungkin aku dipengaruhi oleh keegoisanku. Juga, Little Yu, mari kita bertindak sebagai penonton saja. Master Yu Feng berdiri dan berkata sambil tersenyum, Sun Yu, saya dapat melihat bahwa kepala sekolah dari sekolah-sekolah ini ada di sini, dan beberapa orang di barisan depan semuanya adalah anggota asosiasi kaligrafi. Mengapa Anda tidak memilih 10 dari mereka untuk menjadi juri Anda? Saya dan Little Yu akan menjadi penggantinya, haha. Ekspresi Li Sunyu sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat Qin Hake Dragon. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengajar siswa seperti itu untuk mempertanyakan seorang master di depan umum. Orang macam apa seorang master, apakah dia seseorang yang dapat dia tanyakan? Grandmaster Royal Win terlalu serius. Anda harus menjadi juri dari hakim ini. Kami, para junior, tidak berani bersikap seperti ini di hadapanmu. Cao Xinglong berdiri dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ia benar-benar ingin menjadi juri dan mengalahkan Guo Tai, ia harus berdiri dan membela Tuan di hadapannya. Jika Wei Wei dan Sli tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, maka kami akan mengalahkan mereka. Perang saudara telah berlangsung selama bertahun-tahun, kita tidak bisa membiarkan seorang lelaki tua yang telah meninggal menodai perang saudara. Tuan Feng berkata sambil tersenyum. Dalam waktu 10 menit, Cao Xinglong, Su Wu, Kepala Sekolah-Sekolah Sinar Matahari, Zhang Zhengcheng, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Nasional ke-7 Yan Gang, bersama dengan 5 wakil presiden Asosiasi Kaligrafi di barisan depan, telah membentuk panel baru. Little Spirit, teruslah menjadi tuan rumah. Li Sunyu berkata dengan lembut kepada pembawa acara di atas panggung. Babak final kompetisi ini sangat sederhana. Di hadapan semua orang, akan ada selembar kertas putih, dan setiap orang dapat menuliskan apapun yang ingin mereka tulis. Akhirnya, para juri akan memutuskan bersama, dan 7 siswa terbaik akan mewakili kita dalam mengikuti kompetisi yang akan diadakan 1 bulan dari sekarang. Tuan rumah, Sun Lingling, kata sambil tersenyum. Untuk dapat memasuki babak ketiga kompetisi sastra, ia sudah dianggap sebagai salah satu pakar teratas di bidang pengetahuan. Guru, murid mana yang Anda sebutkan di telepon terakhir kali? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Yu kecil, coba tebak. Ada 4 anak laki-laki di atas panggung. Menurutmu siapa orang yang saya inginkan?
Guru Yu Feng bertanya sambil tersenyum. Itu harus menunggu kata-kata ditulis sebelum saya mengetahuinya. Lin Yu tersenyum dan berkata, tetapi adik perempuan saya itu tidak buruk. Dari nuansa tulisannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di atas panggung yang dapat dibandingkan dengannya. Tatapan Lin Yu jatuh pada Murong Weiwei saat ia berbicara dengan nada penuh cinta. Beberapa anak di atas panggung telah berusaha keras untuk menulis. Dilihat dari kata-katanya, Anda kurang lebih dapat melihat bayangan orang-orang itu. Gadis kecil naga pemurung itu seharusnya murid Anda, bukan? Guru Feng menunjuk Yu Yu dan bertanya sambil tersenyum. Kewaskitaan guru dianggap sebagai setengah dari muridku. Beberapa hari yang lalu ketika aku pergi ke keluarga Yu, aku melihatnya berlatih kaligrafi dan dengan santai mengucapkan beberapa patah kata. Persepsinya cukup bagus. Awalnya, hanya para guru dan Lin Yu yang tidak akan menjadi juri. Namun, Qin Hike Dragon tidak tahu bahwa hanya dengan satu kalimat, dia telah menyinggung guru kaligrafi dari utara, Zheng Lulan, dan juga menyinggungnya. Haha, dia sudah ketahuan, kan? Dia masih belum menggunakan kuasnya. Apakah dia tidak tahu cara menulis? Wajah Qin Hike Dragon akhirnya berubah jelek. Dia menatap Guoke yang masih berdiri di atas panggung dan berkata dengan bersemangat. Orang bodoh tidak tahu bahwa dia bodoh sampai akhir. Seorang siswa berbisik sambil menatap Qin Hike Dragon. Siswa ini cukup beruntung untuk melihat 4 kata, restoran orang gila, yang ditulis oleh Guo Xie. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kaligrafi, dia dapat merasakan bahwa keempat kata itu setidaknya tidak ada bandingannya dengan yang lain. Bocah bau, siapa yang kau bicarakan? Qin Hike Dragon tidak pernah menyangka bahwa murid seperti itu berani membicarakannya, jadi dia bertanya dengan keras, saya akan mengatakannya saja, siapa yang bodoh? Pemuda itu berkata tanpa rasa takut. Tuan Muda Qin, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Guo Xie berhasil masuk ke babak final, Anda dapat menanggalkan semua pakaian Anda dan keluar dari auditorium. Berani bertaruh. Apa gunanya tidak berani bertaruh? Laozi berani bertaruh pada hal sebesar itu di forum. Apakah saya benar-benar tidak berani menerima taruhan sekecil itu? Jika Guo dapat memenangkan kompetisi kaligrafi ketiga, saya akan telanjang bulat dan merangkak keluar dari auditorium. Jika tidak, langit akan menyambar dan petir akan menyambar. Qin Hike Dragon berkata dengan keras, dan jika Anda kalah. Jadi bagaimana jika Anda kalah? Jika Anda kalah, saya akan mengundang Anda ke kafetaria untuk makan mie instan. Pemuda itu berkata dengan suara keras dan menyedihkan. Petik 2. Dia berusia 15 atau 16 tahun, tetapi dia mampu menulis dengan keterampilan tingkat tinggi seperti itu. Konsep semacam ini tidak sederhana. Sama sekali tidak sederhana. Cao Xinglong berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia memiliki pikiran egoisnya sendiri. Li Gu berada di peringkat ke-9 di babak kedua. Bagi siswa seperti dia untuk masuk final, dia tidak terlalu mengancam dibandingkan Guo Xie. Ada pohon dan cabang di gunung, si Men Jun tidak mengetahuinya. Ketika pembawa acara mengucapkan kata-kata itu, wajah Su Ye langsung memerah. Gadis kecil, kamu sedang memikirkan musim semi. Pada saat ini, Tangxi telah selesai menulis. Hanya ulasan tentang Raja Sensorik yang membuatku memikirkan dinasti dan senja. Pembawa acara melanjutkan. Kata-kata mereka dengan lembut diletakkan di depan para juri oleh beberapa siswa. Dibandingkan dengan kata-kata Li Gu, kata-kata Su Ye dan Tangxi sedikit kurang. Jika kamu berperilaku kejam, aku akan menemanimu dengan anggur dalam kehidupan ini. Dia dengan santai melihat selusin kata yang telah ditulisnya dan tersenyum, menunjukkan bahwa Sun Ling 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 telah selesai menulis. Sejak kapan saudara naga perangkap menerima murid perempuan? Kenapa aku tidak memberitahu semua orang? Haha, saat kata-kata riang itu diletakkan di depan para juri, seseorang telah memperhatikan Niduan. Lumayan, tidak buruk sama sekali. Dia bahkan lebih pandai menulis daripada Li Gu. Murid orang gila, haha. Kaligrafinya memiliki perasaan seperti orang gila, bahkan manusia pun memiliki perasaan seperti orang gila. Penonton tertawa dan berkata, itu benar, si gila Sue memang pernah tinggal di keluarga Nangong selama beberapa waktu dan mengajari Nangong Ling beberapa hal. Semakin banyak uang yang kau miliki, semakin baik. Ketika Qian Duo selesai mengeluarkan kata-kata itu, penonton tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika kata-kata itu diletakkan di depan para juri saling memandang dengan kaget. Tuan Angin Kekaisaran, aku ingin kau datang ke sini dan melihatnya.
Li Sunyu berkata dengan lembut kepada Tuan Yufeng. Xiao Yu, Xiao Long, ayo kita lihat. Tuan Yufeng memanggil Lin Yu dan Zheng Lulong saat mereka berjalan mendekat. Patriark ke-6 Sekte Gunung Yun, kalau tidak salah, itu pasti karena 6 leluhur Sekte Gunung Yun. 6 tetua sudah pergi ke dunia abadi 13 tahun yang lalu, jadi dasar mereka untuk 6 kata ini sedikit lebih baik. Zheng Xiaolong berkata sambil tersenyum. Kulit kambing 1000 tidak sebagus ketiak rubah. Dia juga selesai menulis. Tidak apa-apa jika dia tidak terbang, tetapi jika dia tidak menangis, maka tidak apa-apa, jika dia tidak menangis, maka tidak apa-apa. Tetapi jika dia menangis, maka dia akan membuat dunia kagum dengan satu prestasi gemilang. Setelah Qin Xuan selesai menulis, dia menganggukkan kepalanya pelan. Kata-katanya mengejutkan para juri sekali lagi. Qinmu adalah seorang guru yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun di ibu kota kerajaan. Qin Xuan ini adalah cucunya. Siswa Guo Xie, mereka sudah selesai menulis, apakah kamu tidak akan menulis? Sun Lingling bertanya sambil tersenyum saat dia melihat Guo Xie yang masih berada di batu tinta. Bagaimana aku bisa menulis jika tintanya belum terbentuk? Kata Guo Qiang sambil tersenyum. Nak, berhentilah mencoba menjadi misterius di sini. Tidak baik membuang-buang waktu semua orang, kata Cao Xinglong dengan keras. Jika kau ingin aku cepat, mengapa kau tidak memberiku tinta dan tinta? Itu mungkin lebih cepat. Guo Xie menatap Cao Xinglong, yang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku, Cao Tua, akan memberimu tinta. Aku ingin melihat seperti apa tulisanmu, kata Cao Xinglong sambil melipat tangannya dan mulai menggambar tinta. Sekarang setelah Moyan selesai, mari kita lakukan. Dulu, ada seorang pelanggan liar yang disebut sebagai seorang abadi. Dulu, 2 baris pertama dari salah satu puisi Li Bai ditulis di selembar kertas oleh Guo Xie. Saat itu, Li Bai bukanlah seorang abadi yang terbuang, tetapi sekarang, dia adalah seorang abadi yang terbuang sejati. Kupikir itu sangat bagus, tetapi tidak ada apa-apanya. Cao Xinglong meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Siswa Guo Xie, tulisanmu sudah selesai. Aku akan meminta seseorang untuk membawanya ke juri. Sun Lingling berkata sambil tersenyum. Jika kau ingin membaca, mintalah mereka untuk datang dan melihatnya. Setelah itu, Guo Xie berdiri, Xiao Xi, Wandering, Wei Wei, Ye Zi, aku pergi dulu, pikirkan tempat untuk makan, kirimi aku pesan teks saat waktunya tiba, haha. Setelah itu, Guo Tai berjalan menuruni panggung dan keluar dari auditorium. Apakah dia sudah menyerah? Kenapa dia pergi? Hahaha, dia sudah menyerah. Dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi yang sebenarnya, haha. Qin Yulong tertawa. Bodoh. Pemuda di samping Qin High Dragon berkata dengan nada meremehkan. Nak, aku sudah memikirkannya. Saat putaran pertama kompetisi menulis selesai, aku ingin makan mie goreng dengan emas. Saat aku sudah menghabiskan semangkuk lebih dari 10.000 yuan, aku akan melihat apakah kau mati atau tidak. Qin High Dragon berkata dengan kejam. Dasar bodoh, aku sudah memikirkannya. Saat kita meninggalkan auditorium, aku akan melihatmu menanggalkan semua pakaianmu dan menyiarkannya di seluruh forum. Apakah kau akan menjadi terkenal di kota bela diri? Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Guru, kemarilah dan lihatlah karya kaligrafi ini. Setelah menontonnya selama hampir 1 menit, Subufan dari sekolah menengah Sun Xin akhirnya memahami sebagian isinya dan berbicara dengan lembut kepada guru Yufeng. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Berapa usianya? Li Wenzu, Museum Seni Bela Diri memiliki salinan karya asli Wang Sisi. Mengapa aku merasa bahwa kaligrafi ini milik Wang Sisi? Kepala sekolah menengah, Li Zhengcheng, berkata dengan lembut. Biarkan guru datang untuk melihatnya. Aku tidak mengerti. Karya kaligrafi ini telah melampaui pemahamanku. Li Wenzu menggelengkan kepalanya dan berjalan menuruni panggung. Rekan-rekan siswa, guru, saya tidak akan menjadi juri. Konfusius, ada banyak pertanyaan, dan Anda ahli dalam seni bela diri. Kata-kata siswa Guo Xie telah melampaui batas pemahaman saya, jadi saya tidak dapat memberikan komentar apapun tentang kata-kata tersebut. Itu wakil kurator Museum Kota Bela Diri, Wakil Presiden Asosiasi Kaligrafi, Li Wentou. Beberapa orang di kerumunan mengenali Li Wenzu dan berbicara dengan lembut, naga pengurung,
Xiao Yu, bagaimana kaligrafimu? Guru Yu Feng melirik kaligrafi Guo Xie. Kaligrafi itu berbeda dengan kaligrafi yang ditulisnya di rumahnya terakhir kali. Guru, saya tidak mengerti kaligrafi ini. Lin Yu berkata pelan setelah menonton selama 2 menit. Anak giok, biarkan para siswa bubar. Babak penyisihan bisa berakhir sekarang. Guru Yu Feng memanggil Li Sun Yu ke samping dan berkata sambil tersenyum. Suatu hari nanti, berita akan diumumkan di forum. Semua orang tinggal menunggu beritanya. Setelah mengatakan itu, Li Sun Yu sekali lagi berputar di depan kata-kata itu. Para siswa, babak ketiga kompetisi telah berakhir. Harap ikuti aturan dan tinggalkan aula. Daftar final akan diumumkan di situs web resmi sekolah dan di forum besok. Mari kita akhirnya menggunakan tepuk tangan meriah kita untuk berterima kasih kepada semua peserta dan juri. Babak penyisihan telah berakhir. Ketika Sun Lingling mengatakan bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya, dia agak kurang percaya diri. Kesempurnaan, kesempurnaan. Saudari Ling, karena kompetisi sudah berakhir, haruskah kita memilih 7 yang pertama? Kita masih punya taruhan, atau haruskah para juri memberitahuku secara langsung apakah Guo Xie telah masuk final? Pemuda di samping Qin High Dragon berteriak. Guo Xie pasti akan mewakili sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan kota bela diri dalam kompetisi. Nama 6 orang lainnya akan diumumkan kemudian. Kita masih perlu melihat kata-kata ini sebentar, mari kita bubar. Li Sun Yu berdiri di panggung utama dan berbicara dengan keras kepada para penonton. Hebat, kompetisi kualifikasi kali ini terlalu menarik. Beberapa siswa di bawah panggung berkata dengan gembira. Guo Xie telah memasuki final. Pemuda itu menatap Qin High Dragon dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Qin, manfaatkan fakta bahwa ada lebih banyak orang, jangan bermalas-malasan, dan biarkan semua orang melihat gaya Tuan Muda Qin, haha. Nak, aku akan memberimu 1 juta. Baiklah, lupakan saja, bagaimana menurutmu? Qin High Dragon berkata dengan ekspresi muram. Tidak baik menyingkirkan musuhmu, tetapi hari ini kamu harus membuat segalanya lebih mudah bagiku. Jika kamu memiliki masalah di sekolah, jangan ragu untuk datang dan menemuiku. Jika kamu bersikeras melakukan ini, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya jika kamu meninggalkan ruang bawahan ini. Tuan Muda Qin, apakah kamu mengancamku? Haha, bukan berarti aku tidak ingin melupakannya, tetapi kamu telah bersumpah sebelumnya. Jika kamu tidak lari telanjang, kamu akan disambar petir. Pemuda itu menyipitkan matanya saat dia melihat Qin High Dragon. Kamu akan menyesalinya. Qin High Dragon menggertakkan giginya saat dia berbicara. Saudara Chuang, ada apa? Apa kau kenal Qin Yulong? Tepat saat mereka berdua sedang bertengkar, seorang pria besar dengan tinggi 1,9 meter berjalan mendekat dan berkata kepada pemuda itu. Husi, Tuan Muda Qin ini akan memberiku 1 juta yuan sebagai biaya tutup mulutku. Apakah menurutmu aku membutuhkan 1 juta ini? Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berdiri. Pemuda yang tadinya tampak begitu lemah tiba-tiba memiliki gelombang kekejaman di tubuhnya. Hehe, 1 juta. Tuan Muda Qin, pertama-tama, Saudara Chuang tidak kekurangan uang, dan kedua, kamu tampaknya tidak dapat mengambil uang sebanyak itu. Tidak termasuk 1 juta dari Guo Xie, orang-orang lainnya juga akan bernilai beberapa ratus juta. Huzi menyipitkan matanya dan berkata, Petik 2, Liu Hu, sepertinya kamu juga siap untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Kamu, seorang pelayan keluarga Liu, benar-benar berani melawanku. Qin High Dragon menyipitkan matanya saat dia melihat Liu Hu. Memang benar aku pelayan keluarga Liu, tetapi saudara Chuang bukan. Pelaku utama keluarga Liu ada di sini. Aku khawatir keluarga Qinmu mungkin akan mendapat masalah. Huzi berkata dengan nada meremehkan setelah mendengar apa yang dikatakan Qin High Dragon. Jangan main-main. Kalau kau tidak mundur, aku tidak keberatan meminta Huzi untuk membantumu. Liu Chuang tersenyum dan berkata, keluarga Qin. Baiklah, aku akan meninggalkan sedikit muka untuk keluargamu. Kau bisa menyimpan celana dalammu, jadi cepatlah lepas. Qin High Dragon menatap ketiga saudara angkatnya seolah-olah mereka tidak mengenalinya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke sisi lain. Qin High Dragon langsung tahu apa artinya terisolasi dan tidak berdaya. Aku akan mengulur waktu. Setelah selesai berbicara, Qin High Dragon mulai melepaskan pakaiannya. Setelah beberapa saat, hanya celana dalamnya yang tersisa. Tuan Muda Qin, apa yang kau tunggu?
Cepatlah lari. Apa kau benar-benar berpikir kami senang melihatmu kehilangan 2 poin? Haha, kata Liu Chuang sambil tertawa. Huzi, Guo Ziqian itu lumayan. Setidaknya dia bisa membuat Qin Hake Dragon makan sedikit. Ini hari yang baik. Ayo makan banyak. Sambil berbicara, mereka berdua berjalan keluar dari auditorium. Kepala sekolah, babak penyisihan untuk kompetisi menulis telah berakhir. Anda harus memberi kami daftar final sesegera mungkin. Kami harus mengumumkannya di beranda sekolah dan di forum. Ketika para siswa di auditorium hampir selesai, Sun Lingling berjalan mendekati Li Sun Yu dan berkata dengan lembut. Namong Lingmo, Murong Weiwei, Yu Wandering, Tang Xi, Zhao Xuan, Qian Duoduo, dan Guo Duo. Hubungi mereka di malam hari dan ambil foto mereka, lalu kirimkan fotonya kepada mereka. Li Sun Yu berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, dengan susunan pemain seperti ini, seharusnya sangat mudah untuk memenangkan kompetisi. Orang tua Li, kalian benar-benar harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di sekolahmu. Kali ini, tempat pertama pasti milikmu. Cao Xinglong berkata tanpa daya sambil melihat kata-kata Guo Xie. Setelah sekitar 10 menit, dia bisa melihat makna di balik kata-kata itu. Haha, Lao Cao, lihat apa yang kau katakan. Tahun depan, kalian semua bisa mempersiapkan diri untuk tahun depan. Li Sun Yu menatap beberapa kepala sekolah di depannya dan berkata dengan rasa bangga yang tak tertandingi di dalam hatinya. Ayo, kita pergi ke kafetaria kita untuk makan. Aku akan mengurus makanan hari ini. Setelah mengatakan itu, kelompok itu berjalan keluar dari auditorium. Li Sun Yu secara khusus menginstruksikan Sun Lingling untuk menjaga kata-kata dengan benar sebelum mengikuti mereka keluar. Lao Li, mengapa anak dari keluarga Namong ada di sekolahmu? Menurut peraturan, dia seharusnya pergi ke kompetisi seni bela diri tahun depan. Seorang lelaki tua berjalan ke sisi Li Sun Yu dan bertanya sambil tersenyum. Itu disampaikan oleh patriark keluarga Li. Masih ada 1 tahun lagi sampai kompetisi seni bela diri. Dia ingin Namong Lingmo tetap bersekolah, setidaknya agar dia tidak diganggu. Li Sun Yu berkata tanpa menyembunyikan apapun. Petik 2, Li tua, dengan kekuatan yang kau miliki tahun ini, apakah kau berani bergabung dengan sekolah menengah kita untuk melawan 7 tim sekolah kita? Cao Xinglong minum banyak anggur dan berjalan ke sisi Li Sun Yu dan bertanya dengan keras. Aliansi cabang ke-7, mungkinkah kalian 7 sekolah sedang mempersiapkan aliansi? Pada saat itu, jika kalian menang, siapa yang akan menjadi nomor 1? Li Sun Yu bertanya sambil tersenyum. Kau tidak perlu peduli tentang itu. Mari kita lihat apakah kau, Li Sun Yu, berani setuju. Cao Xinglong bertanya dengan keras. Aku akui bahwa aku, Cao Xinglong, lebih rendah darimu dalam beberapa aspek. Misalnya, kau mengajari Guo Xie itu untuk menjadi seperti ini. Namun, kau ingin aku, Cao Xinglong, untuk sepenuhnya tunduk padamu. Orang tua Cao, kau mencoba memprovokasiku. Haha, aku tahu kau mencoba memprovokasiku lagi, tetapi aku tetap harus menerima tantanganmu. Kali ini, aku akan membuat kalian semua tunduk sepenuh hati. Li Sun Yu berkata keras dengan suaranya yang seperti alkohol. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan minum anggur ini lagi. Setelah 10 hari, kita akan bertemu lagi. Kami akan menghubungi Komite Wendou dan menyerahkan pertanyaan yang kami lampirkan ke 7 sekolah kalian. Kalian tunggu saja. Setelah itu, Cao Xinglong berdiri dan pergi, diikuti oleh Su Wu dan yang lainnya. Cabang ke-7, aku bertaruh untuk yang satu ini. Jika aku bisa mengalahkan tim dari 7 sekolah dalam kompetisi seumur hidupku, aku takut aku akan tertawa saat aku mati, haha. Setelah menghabiskan gelas anggur, terakhir, Li Sun Yu dengan santai berjalan keluar dari kafetaria sekolah. Bajingan, katakan padaku, apa disiplinmu? Guo Bao menunggu di restoran Ren Xuanzi beberapa saat sebelum Tang Xi dan beberapa orang lainnya masuk. Kali ini ada lebih banyak orang yang datang, jadi Namong Lingmo dan Lin Suang mengikutinya. Ketika Namong Lingmo melihat Guo Huai, dia mulai menceritakan detailnya. Kemampuan apa? Apa yang kamu katakan? Lin Suang menatap Guo Ke dan Namong Lingmo dan bertanya. Bajingan besar, kau harus menjelaskannya padaku sebentar lagi, atau aku akan pergi ke Komite Wendou dan melaporkanmu. Namong Lingmo menunggu Guo Xie berbicara. Petik 2, bukankah kalian bertiga memenuhi syarat untuk masuk final? Lin Suang berkata sambil tersenyum.
Ren Xuanzi sendiri yang menyajikan hidangannya, dan perpaduan daging dan sayurannya cukup masuk akal. Tentu saja, Guo Jiu tidak lupa menawarkan segelas anggur kepada Tuan Ren. Orang tua itu menerimanya dengan senyum lebar dan berjalan keluar dari restoran dengan goyah. "Hei, roh jiwa, ada apa?" Lin Xuang bertanya sambil tersenyum setelah menerima telepon dari Sun Lingling. Semua orang kecuali Zhao Xuan ada di sini." "Baiklah, aku mengerti. Kau belum makan, kan? Datanglah dan jadilah restoran pribadi Tuan ke-6. Datanglah dan makanlah." Lin Xuang berkata ke telepon sambil tersenyum. Petik 2. Di sini sangat ramai. Ada desas-desus di forum bahwa Guo Xie memonopoli keempat wanita cantik itu. Sepertinya ini benar. Tidak lama kemudian, Sun Lingling membuka pintu dan memasuki ruang pribadi. "Batuk-batuk-batuk, Master Roh Senior, tidak mungkin Anda menyukai saudara laki-laki saya yang jahat, kan? Dia memiliki cukup banyak wanita di sisinya, Anda dapat mempertimbangkan saya." Qian Duoduo berkata sambil tersenyum. "Siswa Qian Duoduo, saya ingat bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan mahasiswa tahun kedua, Husi. Mungkinkah Anda telah tinggal di belakang untuk sementara waktu, dan menyukai yang baru dan bosan dengan yang lama?" Sun Lingling berkata sambil tersenyum. "Gosip, gosip mutlak," Qian Duoduo berkata dengan serius. "Tidak heran, selebriti tanpa rumor bukanlah selebriti. Namun, Master Roh Senior, Anda adalah pengecualian. Anda bahkan tidak memiliki pacar di sekolah menengah selama 3 tahun. Apakah ada yang salah dengan minat Anda?" Petik 2. Anda juga seorang siswa. Guo Shou memberikan secangkir anggur kepada Sun Lingling dan bertanya dengan sedikit keraguan. "Kelas 1 tahun terakhir, Sun Lingling. Kenal dia? Dia nomor 1 di sekolah menengah, haha." Sun Lingling menerima cangkir anggur dan mengulurkan tangan kecilnya. Guo Tai tidak menahan diri dan meraihnya. "Batuk-batuk-batuk, bajingan besar, kau bisa melepaskannya sekarang. Tidakkah kau lihat bahwa si kecil sedang marah?" Suye melihat bahwa mereka berdua telah berjabat tangan selama beberapa detik dan tampaknya tidak ingin melepaskannya, jadi dia berkata dengan keras. "Xiao Yezi, kamu tidak tahu tentang ini, kan? Bajingan yang kamu bicarakan tidak lagi mencoba memanfaatkan roh spiritual. Dia sedang memeriksa denyut nadinya." Lo, canda Lin Xuang. Wajah Murong Weiwei memerah, dan Qian Duoduo tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, semua orang mulai tertawa. Sun Lingling juga melihat di forum bahwa Guo Tai sedang memegang tangan Murong Wei. Wajahnya sedikit memerah. "Guru Lin, kamu juga harus tahu ini. Aku akan memeriksa denyut nadimu nanti." Guo Xie tampaknya tidak peduli dengan ekspresi semua orang. Dia tetap tidak melepaskannya dan menatap Sun Ling dengan serius. "Kakak senior yang cantik, kamu benar-benar sakit. Aku akan mengobatimu setelah makan malam." Petik 2. Kalau begitu, katakan pada teman sekelas Guo Xie itu apa yang salah denganku. Katakan padanya aku tidak keberatan memintamu menjadi pasangan dansa dan pacar sementaranya selama upacara kelulusan. Sun Lingling menatap Guo Nai dan berkata sambil tersenyum. "Kakak senior cantik, apakah kamu yakin ingin aku mengatakannya sekarang?" Guo Xie menatap Sun Lingling sambil tersenyum. Meskipun penampilannya tidak sebagus Murong Weiwei, dia masih setingkat dengan Tang Xi dan Suye. Yang terpenting, sosoknya tampak lebih seksi daripada Suye. Dalam beberapa hari, bukankah kakak senior cantik perlu mengambil cuti beberapa hari? Guo Xie menatap Sun Lingling dan berkata sambil tersenyum nakal. "Itu tidak benar. Jika kau minum segelas anggur ini, kau seharusnya tidak perlu mengambil cuti. Apa katamu? Mungkinkah kau benar-benar tahu bahwa aku?" Sun Lingling langsung berdiri. Sudah 6 tahun sejak dia berusia 12 tahun, dan dia harus mengajukan cuti dengan susah payah setiap beberapa hari. Hanya anggota keluarganya dan dokternya yang tahu tentang ini, jadi Guo tidak mungkin mengetahuinya. "Mari kita cicipi anggurku dulu." Guo Xie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang tubuhmu, anggur ini panas, baik untuk kondisimu." Petik 2. Guo Xie, kuharap apa yang kau katakan benar. Jika ada masalah, aku akan mengandalkanmu. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia minum. Saat anggur memasuki perutnya, gelombang panas terpancar dari perutnya. Perasaan nyaman ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam 6 tahun terakhir. "Guru Roh Senior, bagaimana?" Guo Xie berkata dengan senyum jahat saat dia melihat Sun Lingling yang mabuk. "Kendalikan."
Bukankah kamu menantunya? Bukankah kamu sudah setuju hari itu? Tang Xi menatap Su Ye dan berkata sambil tersenyum. Xiao Xi, apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir. Setelah itu, Su Ye menundukkan kepalanya dan melirik Guoke dengan rasa bersalah. Pada saat itu, Guoke sedang menatapnya. Roh, apakah ada yang salah? Lin Xuang menatap Sun Lingling dengan gugup. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang tubuh Sun Lingling, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Guru Lin, aku baik-baik saja. Sun Lingling menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kepala sekolah final memberitahuku bahwa Qian Duo, Wei Wei, Tang Xi, Ling Mo, Jiulong dan Guo Duo, kalian berenam telah memasuki final. Kakak Ling, bagaimana denganku? Apakah aku tidak masuk final? Su Ye menatap Sun Ling dengan sedikit antisipasi. Masih ada Zhao Xuan dari kelas 10. Ye kecil, kau hanya sedikit kurang. Sun Lingling berkata sambil tersenyum. Wah, kalian semua benar-benar dapat berpartisipasi dalam final. Aku tidak masuk, aku sudah belajar begitu lama, tetapi aku masih belum bisa masuk. Su Ye menangis keras. Ini semua salahmu, bajingan besar. Jika kamu tidak pindah sekolah, aku akan masuk final, ini semua salahmu. Apa yang kamu ikuti dalam penyisihan, kamu sudah keluar dari pusat perhatian, kamu harus memberiku kompensasi. Petik 2. Kamu marah padaku, jadi aku akan menebusnya. Menurutmu apakah aku harus mencium kiri atau kanan? Guo Xie menatap Su Ye dan berkata dengan senyum nakal. Xiao Yezi, ayo minum. Kita akan senang jika kita minum lebih banyak. Dengan itu, gelas Su Ye terisi lagi. Petik 2. Ini lebih seperti itu. Su Ye tersenyum di antara air matanya. Dia mengambil gelas anggurnya, takut orang lain akan merebutnya, dan mulai minum perlahan.